Mantan striker Manchester United, pencetak gol indah di Premier League, dan pahlawan Belanda memberikan pujian khusus untuk timnas Indonesia. Bukan hanya memuji timnya, tapi juga menyebut nama striker Indonesia sebagai bintang masa depan sepak bola Asia. Yap, kalian nggak salah dengar. Robin van Persie, salah satu striker terbaik yang pernah ada secara terbuka mengagumi permainan timnas Indonesia, dan terutama striker muda bernama Ole Roemeny. Tonton semuanya hingga selesai. Bayangkan ini Piala Dunia 2026. Stadion megah, ribuan kamera, sorotan dunia. Lalu di tengah panggung itu berdiri para pemain timnas Indonesia, mengenakan merah putih, berdiri gagah, menyanyikan lagu kebangsaan dengan air mata haru. Kedengarannya seperti mimpi ya? Tapi buat satu nama di skuad Garuda ini bukan sekadar mimpi. Ini misi hidup. Ini tujuan besar yang harus diraih. Namanya Ole Roemeny. Penyerang tajam, anak muda berdarah campuran Belanda Indonesia, dan saat ini dialah ujung tombak mimpi besar kita menuju Piala Dunia 2026. Kita semua tahu jalan menuju Piala Dunia 2026 bukan jalan yang mudah. Tapi tahukah kalian siapa sosok yang mungkin paling krusial dalam pertarungan hidup dan mati timnas Indonesia kali ini? Iya, namanya Martin Paes, kiper andalan Indonesia yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer Amerika Serikat. Setelah absen cukup lama karena cedera, Paes akhirnya siap kembali. Simak kisahnya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mantan striker Manchester United, pencetak gol indah di Premier League, dan pahlawan Belanda memberikan pujian khusus untuk timnas Indonesia. Bukan hanya memuji timnya, tapi juga menyebut nama striker Indonesia sebagai bintang masa depan sepak bola Asia. Yap, kalian nggak salah dengar. Robin van Persie, salah satu striker terbaik yang pernah ada secara terbuka mengagumi permainan timnas Indonesia, dan terutama striker muda bernama Ole Roemeny. Tonton semuanya hingga selesai. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita ingat siapa itu Robin van Persie. Buat kalian yang generasi 2000-an, nama van Persie pasti udah nggak asing. Pemain yang dikenal dengan tendangan melengkung mematikannya, ini pernah membela klub-klub besar seperti Arsenal, Manchester United, dan tentu saja timnas Belanda. Dia adalah top scorer sepanjang masa timnas Belanda sebelum akhirnya disalib Memphis Depay baru-baru ini. Tapi Van Persie tetaplah legenda. Dan sekarang dia melihat ke arah Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Robin van Persie menyebut bahwa dia menonton beberapa laga timnas Indonesia. Reaksinya, dia terkejut. Positif tentunya. Van Persie berkata, "Saya cukup terkejut. Permainan Indonesia semakin rapi, terorganisir, dan punya striker yang sangat menarik oleh Roemeny. Saya mengenalnya sejak lama, dia berkembang pesat dan kini jadi tulang punggung tim." Van Persie menyebut Roemeny sebagai striker yang cerdas, punya ketenangan luar biasa di kotak penalti, dan terlihat matang melebihi usianya. Sebuah pujian besar dari legenda besar. Mungkin banyak yang belum begitu kenal. Siapa sih Ole Roemeny? Kok bisa sampai dipuji Van Persie? Ole Roemeny adalah striker berdarah Belanda Indonesia yang kini memilih membela merah putih. Di usianya yang baru 25 tahun, dia tampil luar biasa bersama timnas Indonesia. Gol, assist, hingga kepemimpinannya di lini depan jadi sorotan. Roemeny nggak cuma ngandelin fisik. Dia punya insting tajam, visi permainan bagus, dan bisa membuka ruang. Inilah yang bikin Van Persie terkesan. Dan tentu saja sang pemain nggak tinggal diam. Mendapat pujian dari idolanya sendiri,
Respon Romani begitu emosional dan rendah hati. Romani berkata, saya tumbuh dengan menonton Robin Van Persie. Dia alasan saya jatuh cinta dengan sepak bola. Mendapatkan pujian darinya seperti mimpi. Tapi saya belum puas. Saya akan terus kerja keras untuk Indonesia. Inilah mentalitas yang kita butuhkan. Pemain muda yang rendah hati tapi lapar prestasi. Satu lagi legenda Belanda yang kini jadi bagian penting Indonesia, Patrick Kluivert. Dia kini jadi pelatih kepala timnas Garuda dan melihat pujian Van Persie sebagai tanda besar. Kluivert berkata Robin bukan orang yang gampang memberi pujian. Kalau dia bilang Romani bagus, berarti memang bagus. Dunia mulai melihat apa yang sedang kami bangun di sini. Ini bukan sekadar omongan kosong. Indonesia sekarang punya wajah baru, punya mental juara, strategi matang, dan generasi emas yang mulai terbentuk. Tapi perjuangan belum selesai. Tantangan berat menanti. Indonesia tergabung di grup B bersama dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi. Dua negara yang sudah kenyang pengalaman di level dunia. Pertandingan akan digelar di Arab Saudi. Atmosfer panas, tekanan besar. Tapi semangat Garuda tak boleh padam. Van Persie percaya Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya. Kluivert yakin tim ini tidak sekadar hadir. Romani siap jadi pembeda. Sekarang tinggal kita masyarakat Indonesia mendukung sepenuh hati. Dulu siapa sangka timnas kita bakal dipuji oleh legenda sekelas Robin Van Persie? Dulu siapa sangka ada pemain keturunan Belanda yang rela membela Indonesia dan jadi tulang punggung tim. Sekarang semua itu nyata. Garuda sudah membentangkan sayap. Dunia mulai menoleh. Sekarang tugas kita percaya, dukung, dan jangan ragu. Karena masa depan timnas Indonesia sedang kita bangun bersama. Kalau kamu bangga jadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kita akan terus ikuti perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Bayangkan ini Piala Dunia 2026. Stadion megah, ribuan kamera, sorotan dunia. Lalu di tengah panggung itu berdiri para pemain timnas Indonesia, mengenakan merah putih, berdiri gagah, menyanyikan lagu kebangsaan dengan air mata haru. Kedengarannya seperti mimpi ya. Tapi buat satu nama di skuad Garuda ini bukan sekadar mimpi. Ini misi hidup. Ini tujuan besar yang harus diraih. Namanya Ole Romani. Penyerang tajam, anak muda berdarah campuran Belanda Indonesia, dan saat ini dialah ujung tombak mimpi besar kita menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini bersiap memasuki babak krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua nama besar akan jadi penghalang jalan Garuda, Arab Saudi, dan Irak. Kalau kita menang di dua laga itu, kita akan menulis sejarah. Untuk pertama kalinya Indonesia tampil di panggung sepak bola paling bergengsi di dunia. Tapi jelas, ini bukan perkara mudah. Arab Saudi pernah kalahkan Argentina. Irak punya mental dan sejarah panjang. Tapi timnas kita sekarang bukan tim yang sama seperti 10 tahun lalu. Di tengah tekanan yang begitu besar, satu suara muncul lantang. Penuh keyakinan. Bukan dari pelatih, bukan dari federasi, tapi dari seorang striker muda yang baru pulih dari cedera panjang, Ole Romani. Ole Romani berkata, kita harus menang. Kita harus ke Piala Dunia 2026. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya ada tekad baja. Ada mimpi besar yang dia bawa bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk 270 juta rakyat Indonesia. Fakta menarik, Ole baru saja pulih dari cedera panjang.
Dalam situasi seperti ini, banyak pemain mungkin memilih istirahat, membangun ritme, dan pelan-pelan kembali ke performa terbaik. Tapi tidak dengan Ole Romagnoli. Begitu dinyatakan fit, dia langsung kembali. Dan bukan ke pertandingan biasa, tapi langsung ke panggung penentuan nasib bangsa. Ole berkata, ini mimpi semua masyarakat Indonesia. Kita akan lakukan segalanya. Timnas Indonesia sekarang bukan tim penggembira seperti dulu. Sekarang kita punya struktur. Kita punya pemain diaspora yang teruji. Kita punya pelatih top dunia seperti Patrick Kluivert. Dan kita punya mental juara. Dan semua pemain punya satu suara yang sama. Mereka nggak datang untuk sekadar bermain. Mereka datang untuk menang. Oleh Romagnoli, saya memanifestasikan kemenangan. Saya seorang yang bermimpi besar. Saya hanya berpikir tentang gol. Sekarang mari kita bicara serius. 2 pertandingan yang akan datang adalah 2 final. Pertandingan pertama di Jeddah melawan Arab Saudi. Panas, tekanan supporter, tim kuat. Yang kedua, Irak lawan berpengalaman yang penuh taktik. Tapi Indonesia harus percaya. Kita tidak akan takut. Justru ini kesempatan paling dekat yang pernah kita miliki untuk lolos ke Piala Dunia. Di 2 laga penting ini, satu hal yang paling kita butuhkan adalah gol. Dan Ole Romagnoli tahu itu. Dia bukan cuma penyerang biasa. Dia tahu beban di pundaknya. Tapi dia juga tahu dia bisa jadi pembeda. Ole berkata, saya sudah memprediksi akan mencetak gol. Saya pikir saya sudah menang, berapa banyak gol ada di kepala saya. Romagnoli bukan hanya bicara, dia bertindak. Dia membaca ruang. Dia punya ketajaman. Dan sekarang dia ingin buktikan bahwa semua kerja kerasnya akan berbuah sejarah. Teman-teman semua yang menonton video ini bukan hanya soal 11 pemain di lapangan. Ini soal satu bangsa. Ini soal mimpi yang selama puluhan tahun hanya bisa kita saksikan di layar kaca. Sekarang kita bisa jadi bagian dari sejarah itu. Kita bisa bersatu, mendukung, dan percaya. Oleh Romagnoli, Patrick Kluivert, dan seluruh skuad Garuda tidak akan bisa berjuang sendiri. Mereka butuh kita. Oleh Romagnoli sudah mengatakannya dengan jelas, kita harus menang. Kita harus ke Piala Dunia. Dan sekarang giliran kita semua mengamini, mendukung, dan menyebarkan semangat itu. Karena saat Garuda terbang tinggi di langit dunia, seluruh dunia akan tahu bahwa mimpi Indonesia tidak bisa diremehkan lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu bangga jadi bagian dari perjuangan Timnas Indonesia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Karena sekarang bukan waktunya ragu. Sekarang waktunya percaya. Dukung Garuda, dukung Ole Romagnoli, dan mari kita semua berteriak Indonesia ke Piala Dunia. Kita semua tahu jalan menuju Piala Dunia 2026 bukan jalan yang mudah. Tapi tahukah kalian siapa sosok yang mungkin paling krusial dalam pertarungan hidup dan mati Timnas Indonesia kali ini? Iya, namanya Martin Paes, kiper andalan Indonesia yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer Amerika Serikat. Setelah absen cukup lama karena cedera, Paes akhirnya siap kembali. Simak kisahnya hingga selesai. Maarten Paes, nama yang kini jadi sorotan pendukung Garuda. Seorang penjaga gawang dengan postur menjulang, refleks cepat, dan mental baja di bawah mistar. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas, Paes langsung menunjukkan kualitasnya. Sayangnya di tengah performanya yang menanjak, ia harus absen karena cedera. 9 minggu, bukan waktu yang singkat. Ia melewatkan FIFA Matchday September dan juga beberapa laga penting bersama FC Dallas. Dan sekarang saat Maarten Paes pulih, Timnas Indonesia justru memasuki fase paling penting dalam sejarahnya.
Indonesia tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Irak. Dua laga yang akan menentukan apakah kita bisa lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pertandingan melawan Arab Saudi akan digelar pada 8 Oktober, lalu melawan Irak pada 11 Oktober. Jarak hanya 3 hari, 2 pertandingan dalam 1 minggu. Tekanan besar. Dan di saat seperti inilah peran seorang kiper akan sangat menentukan. Lalu, bagaimana kondisi Martin Paes? Dalam wawancara terbarunya, Paes mengatakan sesuatu yang luar biasa. Maarten Paes berkata merasa luar biasa. Saya pikir pertandingan ini sudah saya tandai merah di agenda saya. Bayangkan bahkan saat cedera, Maarten Paes sudah menjadikan 2 pertandingan ini sebagai titik balik, sebagai momen penting yang tak boleh ia lewatkan. Cedera yang dialami Paes memang bukan hal ringan, 9 minggu pemulihan. Tapi di balik layar ada kerja keras luar biasa dari tim medis FC Dallas, termasuk pelatih atletik mereka Kwon Lee. Paes berkata, Kwon melakukan pekerjaan luar biasa dengan saya selama beberapa minggu terakhir. Sekarang saya merasa sangat baik. Meski ada sedikit jaringan parut dan rasa kaku, Paes sudah siap tempur. Dia tahu waktunya kembali sudah tiba. Paes tahu membela timnas Indonesia bukan sekadar main bola. Ini tentang harapan jutaan orang. Apalagi lawan yang akan dihadapi bukan sembarangan. Arab Saudi pernah kalahkan Argentina di Piala Dunia. Irak dikenal tangguh dan tak kenal lelah. Paes berkata, sekarang saatnya menyesuaikan diri dengan perjalanan. Perbedaan waktu, cuaca. Karena ini 2 pertandingan cepat. Tapi dia siap. Dia datang bukan untuk sekadar hadir. Dia datang untuk jadi tembok terakhir, jadi penyelamat saat semua jalan sudah buntu. Kondisi timnas Indonesia jelang laga ini memang cukup mengkhawatirkan. Emil Audero cedera. Marcelino Ferdinand juga diragukan tampil. Tapi kehadiran Paes jadi kabar baik. Ia bukan cuma seorang kiper, ia pemimpin dari belakang. Dengan pengalaman di Liga Amerika, refleks luar biasa dan ketenangan di bawah tekanan Paes bisa jadi pembeda. Kita tahu lolos ke Piala Dunia adalah mimpi lama Indonesia. Sudah terlalu sering kita hanya jadi penonton. Tapi sekarang peluang itu nyata. Dan salah satu kunci untuk mewujudkan mimpi itu adalah pertahanan yang kuat, clean sheet yang dibutuhkan. Dan Martin Paes tahu itu. Paes, saya pikir saya siap. Saya ingin bawa Indonesia membuat kejutan. Dari Dallas ke Jakarta, dari pemulihan ke pertempuran. Paes membawa semangat baru bahwa tak ada yang mustahil, bahkan menghadapi 2 raksasa Asia sekalipun. Teman-teman semua, sekarang adalah waktu kita bersatu. Kita semua pernah kecewa. Kita semua pernah lelah berharap. Tapi lihatlah sekarang. Kita punya tim yang siap berjuang. Kita punya pemain yang rela kembali dari cedera demi satu tujuan, Indonesia ke Piala Dunia. Maarten Paes sudah siap. Ole Romeni juga siap. Patrick Kluivert punya strategi. Sekarang giliran kita untuk percaya. Kalau kamu bangga sama perjuangan timnas Indonesia, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena kita akan terus kawal perjuangan Garuda dari awal sampai akhir. Bikin merinding. Sambutan meriah di Jeddah, supporter Indonesia dan Arab Saudi sambut hangat kedatangan timnas Garuda asuhan Patrick Kluivert. Apakah ini jalan yang baik untuk peluang timnas Indonesia di putaran 4 ini? Simak semuanya hingga selesai. Suasana Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah berubah menjadi lautan merah dan putih pada Rabu pagi waktu setempat. Ribuan supporter timnas Indonesia memadati area kedatangan terminal internasional untuk menyambut kedatangan skuad Garuda yang dipimpin oleh pelatih anyar legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert. Tidak hanya pendukung asal Indonesia,
Kejutan besar juga datang dari para supporter Arab Saudi yang ikut hadir memberikan sambutan penuh hormat, sebuah momen langka yang menggambarkan persatuan dan semangat sportivitas sejati menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan membawa semangat tinggi, para supporter Indonesia yang berdomisili di Arab Saudi datang dari berbagai kota seperti Riyadh, Dammam, dan Madinah hanya untuk melihat langsung kedatangan timnas kesayangan mereka. Mengenakan atribut merah putih lengkap, mereka meneriakan yel-yel kebanggaan seperti Garuda di dadaku dan Indonesia bisa sepanjang malam. Namun momen paling menyentuh terjadi ketika sekelompok besar supporter Arab Saudi ikut menyambut kedatangan tim dengan membawa spanduk bertuliskan dalam bahasa Arab dan Inggris, "Selamat datang Timnas Indonesia, saudara kami," dan "Respect for Patrick Kluivert and the Indonesian squad." Ini luar biasa. Saya tidak menyangka kami akan disambut dengan begitu hangat, tidak hanya oleh warga Indonesia, tapi juga oleh saudara-saudara kami dari Arab Saudi. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bisa menyatukan perbedaan, ujar Patrick Kluivert dengan mata berkaca-kaca kepada para wartawan di terminal kedatangan. Para pemain timnas Indonesia pun tak kuasa menyembunyikan rasa haru dan bahagia mereka. Bek tangguh Jay Itzes sekaligus kapten timnas Indonesia mengaku terkejut dengan keramaian supporter. "Saya pikir kami akan disambut biasa saja, tapi ini gila. Rasanya seperti main di kandang sendiri," katanya sambil tersenyum lebar. Sementara itu Rizky Ridho, kapten muda yang kini menjadi figur penting di lini belakang, menyatakan bahwa sambutan ini menjadi suntikan motivasi besar menjelang laga-laga krusial di grup B. "Kami tahu betapa pentingnya laga melawan Irak dan Arab Saudi nanti. Tapi melihat semua dukungan ini, kami bertekad untuk memberikan segalanya demi bangsa," tegasnya. Penyerang naturalisasi oleh Romani menyebut momen ini sebagai salah satu yang paling emosional dalam kariernya. "Saya belum pernah merasakan atmosfer seperti ini. Ini membuat saya semakin cinta pada Indonesia," ujarnya dalam wawancara singkat. Bek kanan Kevin Dix menyatakan bahwa sambutan hangat ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar. "Kami merasa seperti satu keluarga besar di sini. Ini energi yang kami butuhkan untuk menghadapi pertandingan besar nanti." Indonesia tergabung di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak dan tuan rumah Arab Saudi dalam sistem round robin yang akan menentukan dua tim teratas untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Laga pertama Indonesia akan digelar pada tanggal 8 Oktober 2025 melawan Arab Saudi sebelum menghadapi Irak di Riyadh 2 hari kemudian. Patrick Kluivert menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga kebugaran pemain dan adaptasi kondisi cuaca di Arab Saudi. "Kami tahu lawan-lawan di grup ini sangat berat. Tapi dengan semangat dan dukungan dari rakyat Indonesia dan bahkan saudara kami di Arab Saudi, kami akan bertarung sekuat tenaga," ujar sang pelatih. Seorang perwakilan dari supporter Arab Saudi yang hadir, Muhammad Al-Qahtani, mengatakan bahwa sambutan ini merupakan bentuk rasa hormat mereka terhadap Indonesia yang dinilai bermain dengan semangat tinggi dan penuh sportivitas. "Tim Indonesia adalah contoh semangat juang dan kerja keras. Kami melihat mereka bukan hanya sebagai lawan, tapi sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola Asia. Kluivert juga adalah legenda yang kami hormati sejak lama," ujar Muhammad. Beberapa supporter Arab bahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama para WNI yang hadir, sebuah simbol penghormatan dan solidaritas yang langka terjadi di kancah sepak bola internasional. Kedatangan meriah ini menjadi tanda bahwa kiprah Indonesia di panggung Asia kini benar-benar diperhitungkan. Dengan pelatih sekelas Patrick Kluivert dan generasi emas baru yang mulai terbentuk, harapan rakyat Indonesia untuk bisa menyaksikan Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Malam di jeda itu menjadi saksi bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang persatuan, harapan, dan kebanggaan. Alhamdulillah, penyerang andalan kita oleh Romani dikabarkan sudah mulai pulih. Kira-kira bisa main lawan Arab Saudi nggak ya? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas soal update kondisi oleh Romani, peluang dia main di 2 laga penting nanti, dan bagaimana pengaruhnya untuk timnas. Yuk tonton sampai selesai. Buat kalian yang mungkin belum terlalu kenal, Ole Romani adalah pemain naturalisasi yang jadi sorotan sejak bergabung ke timnas Indonesia.
Saat ini dia bermain untuk klub Inggris, Oxford United, dan tampil cukup konsisten di liga mereka. Tapi bukan cuma soal skill, Romeni juga dikenal punya mental juang tinggi, kerja keras, dan selalu menunjukkan dedikasi luar biasa waktu dipanggil memperkuat Garuda. Bahkan banyak pengamat bilang gaya mainnya cocok banget dengan filosofi baru timnas di bawah pelatih Patrick Kluivert. Nah, kita mundur sedikit ke bulan Juli 2025, waktu itu digelar turnamen Piala Presiden. Dalam pertandingan antara Timnas Indonesia dan Arema FC, Romeni kena tackle keras yang bikin dia harus keluar lapangan dan langsung dibawa tim medis. Diagnosis awal menunjukkan dia mengalami cedera cukup serius di bagian kakinya. Karena kondisinya butuh perawatan intensif, akhirnya dia diterbangkan kembali ke Belanda untuk fokus penyembuhan. Hampir 2 bulan lamanya dia absen dari lapangan hijau. Proses pemulihannya cukup panjang dan penuh ketidakpastian. Banyak fans yang was-was, jangan-jangan dia absen di kualifikasi Piala Dunia. Tapi ternyata kabar baik pun datang. Dalam sebuah wawancara resmi, Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN, Pak Soemarji, menyampaikan bahwa kondisi Romeni sudah membaik. Bahkan ia masuk dalam daftar 28 pemain yang dibawa untuk menghadapi 2 laga berat kontra Arab Saudi dan Irak. Itu laporan yang sudah saya terima, kata Pak Soemarji. Tapi meskipun kondisinya makin baik, apakah dia akan langsung main di laga penting nanti? Nah, itu yang masih jadi tanda tanya besar. Menurut Soemarji, semua keputusan ada di tangan Patrick Kluivert, sang pelatih kepala. Tentu pelatih akan melihat kesiapan pemain termasuk kondisi fisik, kebugaran, dan mental bertanding. Kalau Romeni bisa main, tentu ini jadi kabar gembira. Kenapa? Karena dia tipe striker yang bisa membuka ruang, punya naluri gol tinggi, dan bisa jadi senjata rahasia di lini depan timnas. Apalagi kita tahu, lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Arab Saudi dan Irak adalah tim-tim besar di Asia. Arab Saudi bahkan punya sejarah tampil di Piala Dunia dan dikenal punya lini belakang yang solid. Disinilah kita butuh striker kreatif seperti Romeni. Kalau dipasang, Romeni bisa jadi pembeda. Tapi kalaupun belum fit 100%, kehadirannya di bangku cadangan saja bisa jadi moral booster bagi skuad Garuda. Sekarang kita bahas sedikit soal jadwal pertandingan Timnas Indonesia. Di grup B putaran keempat ini, kita akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 di Stadion King Abdullah, Jeddah. 3 hari kemudian, tanggal 11 Oktober, kita bakal berhadapan dengan Irak di stadion yang sama. Laga ini sangat penting karena hanya 2 tim teratas dari grup ini yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Artinya setiap poin benar-benar berharga. Kalau bisa curi poin di laga pertama, semangat untuk laga kedua pasti berlipat. Begitu kata banyak analis sepak bola nasional. Nah, pertanyaannya apakah Ole Romeni akan langsung dimainkan lawan Arab Saudi? Atau akan dipersiapkan untuk laga kedua lawan Irak? Kalau kita lihat dari pola pelatih Kluivert selama ini, dia cukup hati-hati dalam menurunkan pemain yang baru pulih. Tapi kalau Romeni bisa ikut latihan penuh beberapa hari sebelum laga, bisa jadi dia akan dapat menit bermain, mungkin sebagai pemain pengganti dulu. Selain itu, pelatih juga pasti mempertimbangkan chemistry dengan pemain lain. Apakah Romeni sudah klop lagi dengan lini tengah seperti Marcelino, Shaine Patinama, atau Rafael Struijk? Apapun keputusannya nanti, yang jelas kabar pulihnya Romeni ini jadi angin segar buat kita semua. Bukan cuma menambah kekuatan di lapangan, tapi juga menyuntikkan semangat ke seluruh tim. Jadi, mari kita doakan Ole Romeni benar-benar pulih total dan bisa menunjukkan permainan terbaiknya untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi di Asia. Jangan lupa dukung Timnas Indonesia terus ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga biar gak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas dan sepak bola nasional.